Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anugrah Jat Nurida dengan NIM 231 0605051. Nah, kali ini saya akan sedikit mempresentasikan ya mengenai mobile computing untuk bagian RFID dan NFC. Yang pertama ada RFID. What is RFID? Apa sih itu RFID? RFID itu sebuah singkatan ya. RFID itu singkatan dari Radio Frequency Identification. Nah, sesuai namanya, RFID itu adalah sebuah teknologi ya untuk mengidentifikasi sebuah objek atau benda, barang itu menggunakan radio frekuensi atau gelombang radio. Nah, ini ada contohnya ya di mana sebuah alat pembaca ya itu akan memancarkan sebuah radio frekuensi atau sinyal radio ya. Dia seolah-olah di sini itu seolah-olah dia bertanya gitu, who are you atau siapa kamu. Kemudian tag RFID-nya itu ya tag RFID ya yang dibahas ya bukan bendanya ya. Nah, tag RFID-nya itu eh, akan menangkap sinyal frekuensi radionya tadi, kemudian menjawab itu, bisa memantulkan ulang atau mengirim balik gitu. Dia menjawab, nah sini seolah-olah diibaratkan ayam produk X gitu. Dan RFID, ADC, Automated Data Collection Technology that use radio frequency waves to transfer data between a reader and a movable item to identify, categorize, track, etc. lah ya. Jadi ADC ya itu adalah sebuah teknologi pengumpulan atau pengkoleksian ya, pengkoleksi collection data otomatis yang menggunakan gelombang frekuensi radio ya untuk mentransfer data antara sebuah reader atau pembaca ya dan movable item atau barang bergerak untuk keperluan identifikasi, kategorisasi, pelacakan dan lain sebagainya. RFID is fast, reliable, and does not require physical sight or contact between reader or scanner and the tagged item. Nah, jadi ini tuh bisa dibilang keunggulan dari si RFID ya, yaitu dia cepat, kemudian andal dan tidak memerlukan physical sight, pantau pandangan langsung dan physical kontak fisik ya antara si pembaca dengan barang yang diberi tag. A close cousin to sensor network technology. RFID itu bisa dibilang dia close cousin ya atau kerabat dekat dari teknologi jaringan sensor gitu. Generally, RFID tags are cheaper but less intelligent than sensor nodes. Nah, secara umum ya, tag RFID itu harganya murah, cheaper gitu. Tapi tag RFID itu sering dianggap less intelligent, kurang cerdas, kurang pintar jika dibandingkan dengan si sensor nodes. As things evolve, the line between the two technology is blurring. Uh, jadi seiring dengan evolusi teknologi atau kemajuan teknologi, line between atau batas perbedaan ya antara si kedua teknologinya itu tadi tuh semakin blurring ya, samar atau hilang gitu. Ini adalah some historical background ya atau ya sejarah dari si RFID. Identification Friend or Foe IFF used by Allied bombers during World War II. Jadi penerapan awal dari RFID itu bisa dilihat dari yang namanya sistem Identification Friend or Foe IFF yang digunakan oleh si Allied bomber atau sekutu pengebom pada Perang Dunia Kedua yang tujuan dari IFF ini itu adalah untuk membedakan si mana si kawan dan juga mana lawan. In 1948, concept of passive RFID system introduced by Harry Stockman. Pada tahun 1948, konsep mengenai sistem RFID yang pasif ya, dia itu mulai diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Harry Stockman. In 1972, Kirovsky and Kaplan design and patent an inductively coupled transmitter responder to antennas. Jadi pada tahun 1972 ya, Kirovsky and Kaplan itu merancang ya dan juga mematenkan paten sebuah alat yang bernama inductively coupled transmitter responder atau pemancar responder berbasis induksi yang diciptakan menggunakan two antennas atau dua buah antena gitu ya kan. Kemudian in 1979, Bagel design or patent identification device which combine both antennas into one. Tahun 1979, Bagel itu merancang ya dan juga mematenkan sebuah perangkat identifikasi yang dia itu menggabungkan dua dua antena ya karyanya si siapa Kirovsky sama Kaplan tadi itu menjadi satu antena gitu. Kalau bisa dibilang ya si Bagel ini menyempurnakan lah ya meningkatkan gitu. In the 1970s, a group of scientists at the Lawrence Livermore Laboratory atau LLL, Triple L ya,
build a handheld receiver simulate by RF power for secure access to nuclear facilities. Jadi sekitar tahun 1970-an ya, sekelompok grup ilmuwan ya, sekelompok ilmuwan di Lawrence Livermore Laboratory atau Triple L tadi, dia membangun sebuah handheld receiver atau penerima genggam seperti itu yang ditenagai oleh RF radio atau radio frekuensi dan digunakan untuk mengamankan akses ke fasilitas nuklir. Jadi kalau mau masuk ke fasilitas nuklir dia membutuhkan frekuensi radio itu membutuhkan frekuensi radio menggunakan si handheld receiver tadi. Ini ada komponen-komponennya ya, itu RFID sistem RFID, main components, text response, text transponder. Jadi komponen utama dari sistem RFID itu adalah teks ya, atau biasa disebut transponder yang dalamnya itu terdiri dari sebuah microchip dan antena. Nah, ini bisa dilihat ya, apa namanya, ini ada contoh teksnya ya, yang dia itu ukurannya tuh kecil gitu, yang isinya tuh microchip sama antena kecil, kecil itu. Kemudian ada tag reader atau pembaca tag ya. Tag reader itu isinya itu terdiri dari decoder dan juga antena. RFID reader sends pulse of energy and waits for response. Jadi RFID reader dia akan mengirimkan pulse of energy ya, atau energi pulse of energy itu, dan kemudian menunggu respon atau balasan dari si tag-nya tadi. Can be on all the time or active only in response to external event. Jadi reader itu bisa diatur itu untuk menyala sepanjang waktu, on all the time, atau hanya hanya aktif ya ketika merespon kejadian external event atau eksternal tertentu. Text variation ya. Variation memory size 16 bits 512 kilobytes read only, read write or warm. RFID itu memiliki banyak variasi ya. Yang pertama itu dari segi memorinya. Jadi kapasitas penyimpanannya itu mulai dari 16 bit sampai 512 bit, ya, 12 kilobyte. Nah, sifat memorinya itu ada bervariasi juga. Ada yang read only atau hanya baca, read or write, bisa baca, bisa tulis, atau warm. Warm itu write write once, read many, yang artinya read many ya. Jadi yang artinya data itu cuma bisa ditulis sekali, tapi dia bisa dibaca berkali-kali. Arbitration ya, anti collision, ability to read or write one or many text at the time. Jadi kemampuan untuk membaca atau menulis, read or write, baik itu satu atau banyak teks dalam satu waktu tanpa terjadinya tabrakan data atau collision lah. Frekuensi 125 kHz to 5.8 GHz. RFID ya itu yang memiliki frekuensi yang benar-benar luas ya. Jadi mulai dari yang kecil yaitu 125 kHz sampai dengan 5,8 GHz. Price 10 cent to 250 dollar. Jadi dari sisi price ya, atau si harganya itu dia juga bervariasi. Ada yang paling murah 10 sen sampai yang paling canggih yang pastinya mahal yaitu seharga 250 dolar. Physical dimension, thumbnail to brick size. RFID itu punya ya, selain tadi itu RFID juga punya banyak variasi ya secara physical dimension ya, atau dimensi fisik, atau bisa dibilang ukurannya ya. Ada yang sekecil kuku ibu jari atau thumbnail sampai ada yang sebesar batu bata. Big size. Nah, bisa dilihat ya. Ini teknologi RFID itu bisa dibuat sangat kecil gitu, bahkan sampai seukuran kuku jari tangan manusia gitu. Jadi kalau semisal kukunya jatuh ke tanah ya ya udah gitu. Salam atau enggak jadi mission impossible untuk menemukannya gitu. Tiny text. 2007, Hitachi produced RFID device measuring 0.05 times 0.05 millimeter and thin enough to be embedded in a sheet of paper. The data content on them can be extracted from as far as few hundred meters. Human hair comparison. Pada tahun 2007, Hitachi yaitu memproduksi perangkat RFID yang berukuran sangat kecil, yaitu 0,0 kali 0,05 mm dan thin enough atau cukup tipis gitu untuk ditanamkan atau disisipkan ya di dalam sheet of paper, selembar kertas. Jadi meskipun sangat kecil ya, data yang tersimpan di dalamnya gitu masih bisa diekstrak gitu dari jarak jauh gitu.
jauh beberapa ratus meter. Nah, kemudian ini ada human hair comparison ya, yang ini rambut manusia. Nah, ini tag RFID yang di CMI tadi kecil banget, bahkan mungkin bisa seukuran debu gitu ya. Eh, Nah, ini aktif versus pasif. Jadi perbandingan RFID aktif dan juga RFID pasif gitu. Yang pertama dari tag power source ya atau sumber daya dan juga tag baterai atau baterai. Nah, RFID aktif dia itu memiliki sumber daya internal ya di dalam tag itu sendiri yaitu berupa baterai. Sedangkan RFID pasif dia tidak memiliki baterai ya. Maka dari itu yaitu bergantung gitu pada energi yang ditransfer melalui gelombang radio RF dari reader atau pembaca required signal strength dan range atau kebutuhan kekuatan sinyal dan juga jaraknya. Nah, karena RFID aktif tadi memiliki baterai ya sendiri, maka dia itu hanya membutuhkan ya sinyal yang rendah gitu untuk merespon balik gitu, sinyal rendah kirimannya reader yang untuk merespon balik gitu. Nah, sedangkan RFID pasif yang tidak memiliki baterai tadi itu diperlukan sinyal yang kuat ya dari pembaca agar dia itu bisa merespons gitu, respon balik. Nah, karena perbedaan power source itu tadi ya, power source dan sinyal tadi itu eh, RFID aktif itu mampu ya menjangkau jarak sampai 100 meter gitu. Nah, sedangkan RFID pasif itu hanya dapat menjangkau ya kurang lebih 3 sampai 5 meter. Bahkan bisa kurang gitu dari 5 sampai 3 meter itu gitu. Multi tag reading atau membaca banyak tag. Kemampuan pembacaan itu juga beda ya antara si RFID aktif sama pasif ya. Kalau RFID aktif ya mampu membaca ribuan tag sekaligus gitu. Bahkan saat tagnya itu bergerak dengan kecepatan sampai 100 mile per hour gitu. Nah, sedangkan RFID pasif itu dia eh, cuma mampu ya membaca beberapa ratus tag dalam jarak sekitar cuma 3 meteran. Dengan kecepatan baca itu cuma sekitar 3 detik per bacaan. Dan dia itu cuma efektif ya pada pergerakan lambat maksimal 3 mile, 3 mile per hour gitu. Kemudian data storage ya, atau penyimpanan data. Nah, RFID aktif itu memiliki kapasitas penyimpanan sampai 512 kilobyte, sedangkan RFID pasif itu memiliki ruang penyimpanan yang sangat kecil ya, yaitu sekitar 16 bit sampai 1 kilobyte saja. Nah, ini active tag ya atau karakteristik ya, ini sebenarnya karakteristik dari si active tag ya. Greater range 20 to 200 meter. Jadi active tag ya atau tag aktif itu memiliki jangkauan yang luas ya, yaitu sekitar antara 20 sampai 200 meter. Kemudian 10 year life. Si active tag itu juga memiliki masa pakai yang panjang ya, yaitu bisa mencapai sekitar 10 tahun ya, karena ada baterai internal ya di dalamnya itu, ya, baterai internal itu. Limited sensor capabilities. Nah, walaupun jangkauannya jauh ya sekitar 20-200 meter, nah biasanya tag aktif itu memiliki kemampuan sensor yang terbatas atau limited sensor capabilities. Misalnya tag aktif itu bisa memonitoring suhu ya, dia bisa memberitahu suhu berapa sih suhu di sekitar, misalnya 40 derajat Celcius. Tapi dia tidak bisa menganalisis gitu, berpikir gitu, kenapa sih suhunya bisa naik. Makanya tadi bilang ya di awal less intelligent, cheaper less intelligent. Pintar lah ya. Kemudian ada lagi self powered use interrogator RF beam for wake up and communication. Ya, walau dia itu disebut self power ya atau memiliki daya sendiri ya karena mempunyai baterai internal itu tadi, tag aktif itu tetap membutuhkan kiriman gelombang RF ya atau radio frekuensi dari si alat pembaca atau reader gitu untuk membangunkan dari mode hemat daya dari mode hemat daya atau mode tidurnya gitu untuk kemudian melakukan komunikasi gitu. Nah, pasif tag. Ya, di sini karakteristik dari si pasif tag ya. Tadi active tag sekarang pasif. Limited range less than 10 meter, 10 meters, frekuensi dependent. Jadi beda ya dari si tag aktif tadi. Pasif tag itu memiliki limited range ya atau batasan jangkauan. Nah, biasanya itu kurang dari 10 meter. Lalu untuk jaraknya sendiri itu juga sangat bergantung pada frekuensi yang digunakan oleh si sistem tagnya. Communication and power from interrogator RF beam. Jadi untuk bisa bekerja, tag pasif itu membutuhkan komunikasi ya dan juga tenaga dari gelombang radio frekuensi atau radio frekuensi yang dikirimkan oleh si pembaca atau reader. Jadi tagnya itu uh, hanya hidup itu saat terkena ada sinyal RF ya dari si reader itu. Nah, frekuensi range ya atau rentang frekuensi ya.
beberapa macam, ada 3 macam ya. Yang pertama itu ada low frequency band. Ya, low itu beroperasi di antara 100 sampai 500 kHz. Nah, frekuensi low itu memiliki jangkauan baca yang pendek ya, atau to uh, jangkauan baca yang pendek sampai menengah, short to medium range ya. Nah, dan juga kecepatan datanya itu yang bisa dibilang rendah, low read speed. Tapi dia memiliki keunggulan yaitu inexpensive atau murah lah bisa dibilang. Low frequency band itu juga digunakan untuk akses kontrol, animal identification atau identifikasi hewan, dan juga inventory control gitu. Terus yang kedua ada high frequency band. High frequency band itu beroperasi di antara 10 sampai 15 MHz dan 850 sampai 900 MHz. Nah, frekuensi high itu memiliki jangkauan baca pendek sampai menengah ya. Atau short to medium read range juga, sama kayak si low sebenarnya ya. Lalu eh, dia memiliki kecepatan baca yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu eh, apa? Medium reading speed ya. Kecepatan bacanya itu sedang gitu. Nah, secara secara harga ya, atau secara biaya teknologi high itu masih bisa dibilang murah, potentially inexpensive gitu. Kemudian high frequency band itu biasanya digunakan pada smart card, kartu pintar, dan juga kontrol akses. Terus yang terakhir ada ultra high frequency band. Ultra high frequency band itu beroperasi di antara 2,4 sampai 5,8 GHz. Frekuensi ultra itu memiliki jangkauan baca yang jauh atau long read range ya, dan kecepatan baca data yang tinggi, high reading speed. Nah, karena keunggulan-keunggulan tadi itu, ya ini salah satu kelemahannya ya, yaitu dia expensive atau mahal dan memerlukan line of sight atau pandangan lurus tanpa halangan agar dapat berfungsi secara optimal gitu. Nah, frekuensi ultra itu digunakan untuk aplikasi berat kayak eh, railroad car monitoring atau pemantauan gerbong kereta api, sistem pembayaran tol otomatis, dan juga identifikasi kendaraan. Nah, ini ada ini cara kerja ya. Low frequency load modulation, frekuensi rendah ya, ada modulasi beban, load modulation. Ini urut aja ya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini urut aja. Nomor 1 ya, nomor 1, unintegrated circuit sends a signal to an oscillator which creates an alternating current in the reader's coil. Jadi proses itu dimulai ketika sebuah integrated circuit ya itu mengirimkan sinyal ke osilator, yang mana dia kemudian menciptakan alternating current atau arus bolak-balik pada reader's coil. Atau bisa dibilang kumparannya pembaca, itulah gulungannya pembaca gitu. Terus nomor 2, that current in turn generates an alternating magnetic field ya that serves as a power source for the tank. Di arusnya tadi itu menghasilkan medan magnet bolak-balik ya, yang dia memiliki fungsi ya sebagai power source atau sumber tenaga bagi si tank tersebut gitu. Nomor 3, the field interacts with the coil in the tank which induces a current that cause charge to flow into a capacitor when it is tracked by the diode. Medan magnet tadi itu kemudian dia itu berinteraksi ya dengan si koil dalam tag, yang kemudian dia akan menginduksi arus listrik gitu. Nah, yang itu menyebabkan muatannya itu mengalir ke dalam si kapasitor. Nah, di mana muatannya tersebut ditahan oleh si diode tadi atau dioda lah. Kemudian nomor 4, as charge accumulates in the capacitor, the voltage across it also increase and activates the tag integrated circuit which then transmit its identifier code. Saat muatannya itu semakin terkumpul ya di dalam sebuah kapasitor, tegangan di sekitarnya itu juga ikut meningkat dan kemudian mengaktifkan integrated circuit ya milik si tag tadi, yang kemudian mengirimkan identifier code atau kode pengenal dari si tag. Nomor 5, high and low levels of digital signal corresponding to the ones and zeros encoding the identifier number turn transistor on and off. High and low levels ya, atau level tinggi rendahnya level sinyal digital itu mewakili angka 1 dan 0 ya pada kode, yang kemudian akan memicu transistor untuk on and off ya, nyala atau mati gitu ya, nyala dan mati gitu.
Variation number 6, variation in the resistance of the circuits result the transistor turning on and off, cause the tech to generate its own varying magnetic field, which interacts with the reader's magnetic field. In this technique called load modulation, magnetic fluctuation cause change in current flow from the reader to its coil in the same pattern as the one and zeros transmitted by the tech. Panjang banget. Jadi variasi pada resisten ya atau hambatan sirkuit ya, yang dia itu hasil dari transistor nyala mati tadi itu menyebabkan tag itu menghasilkan medan magnetnya sendiri gitu yang berubah-ubah. Nah, tekniknya itu tadi disebut dengan load modulation, di mana fluktuasi magnetik itu menyebabkan perubahan arus ya, aliran arus dari pembaca ke koilnya sesuai dengan pola angka 1 dan 0 yang dikirimkan oleh si tag. Kemudian, the variation in current flow in the reader coil are sensed by a device that converts this pattern to a digital signal. The reader's integrated circuit then discards the tag identifier code. Yang terakhir itu variasi aliran pada coil si readernya itu tadi ya, kemudian disense ya atau dirasakan oleh alat yang mengubah polanya itu kembali menjadi sinyal digital. Nah, pada akhirnya sirkuit integrated circuitnya tadi itu integrated circuit pada readernya itu dapat mengenali atau membedakan kode identitas dari tag dari si tag gitu. Kemudian ada high frequency backscatter modulation ya. Frekuensi tinggi modulasi hamburan balik. Urut lagi ya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 1, nomor 1, an integrated circuit sends a signal, a digital signal to a transceiver which generates a radio frequency signal that is transmitted by a dipole antenna. Proses dimulai itu ketika integrated circuit ya itu mengirimkan sinyal digital ke sebuah transceiver ya, transceiver yang kemudian menyalakan sinyal frekuensi radio untuk dipancarkan melalui antena dipole antena. Nomor 2, the electric field of the propagating signal gives rise to a potential difference ya across the text dipole arena which cause current to flow into the capacitor. The resulting charge is trapped there by the diode. The electric field ya atau medan listriknya dari sinyal yang merambat tersebut kemudian memunculkan beda potensial ya di antena dipol milik si tag. Nah, perbedaan apa namanya? Nah, hal yang tadi itu dapat mengakibatkan arus itu mengalir masuk ke dalam kapasitor gitu. Dimana kemudian listrik muatan listrik yang dihasilkan itu ditahan oleh si diode dalam kapasitor. Kemudian nomor 3, the voltage across the capacitor turns on the text integrated circuit, which send out its unique identifier code as the series of digital high and low voltage levels, corresponding to ones and zeros. The signal moves to the transistor. Jadi nomor 3 itu tegangan yang terkumpul pada kapasitor itu akan menyalakan sirkuit gitu, sirkuit apa? Menyalakan sirkuit ya. Nah, menyalakan sirkuit terpadu atau integrated circuit ya pada si tag-nya itu tadi. Nah, si sirkuit itu yang kemudian akan mengirimkan kode pengenal ya atau identification code ya yang unik dalam bentuk serangkaian level tegangan tinggi dan juga rendah yang mewakili angka 1 dan 0. Nah, sinyal ini selanjutnya kemudian bergerak menuju ke si transistor. Nomor 4, the transistor get turns on or off by the highs and low of the digital signal, alternated causing the antenna to reflect back or absorb some of the incident radio frequency energy from the reader. Transistor akan nyala mati on or off mengikuti sinyal tinggi dan rendahnya. Nah, kejadian itu tuh bisa dibilang bergantian ya, yang menyebabkan antena itu mereflect back atau mantulan kembali yang malah menyerap sebagian energi frekuensi radio yang datang dari si reader atau pembaca. The variation in the amplitude of reflected signal in what is called backscatter modulation correspond to the pattern of the transistor turning on and off. Jadi variasi ya, the variation pada amplitudo sinyal yang dipantulkan
pantulkan tadi itu disebut dengan backscatter modulation, modulasi hamburan balik, di mana pola pantulannya itu sesuai dengan pola nyala matinya transistor. Terus nomor 6, yang terakhir ya. The readers transceive detects the reflect signal and convert them to a digital signal that is related to the integrated circuit where the text unique identifier is determined. Transceiver pada pembaca mendeteksi sinyal pantulan tadi lalu mengkonversinya ya menjadi sinyal digital. Nah, sinyal ini kemudian diteruskan ke integrated circuit ya milik si reader, di mana si identitas unik ya si tag akhirnya dikenali oleh si pembaca atau si reader. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita bisa melihat ya sebuah benda itu memiliki dua pengenal sebenarnya. Yang pertama ada barcode ya atau kode batang yang biasanya itu ada di bagian belakang, bagian bawah sebuah produk gitu. Dan dia disatuin ya sama si RFID tag ya yang dia itu berbentuk strip hitam tebal ya, strip hitam tebal gitu. Jadi dia bisa punya satu satu apa satu barangnya itu bisa memiliki dua tag gitu. Juga tag ya benar ya. Tag barcode atau itunya. Ini sini ada barcode atau kode batang ya. Yang tadi itu yang di belakang biasanya di belakang sebuah barang gitu. Itu juga pengenal. Barcode, kode batang. Number sistem karakter dimulai dari sini ya. Number sistem karakter, manufacturer code, trigger bus, product code sama sedikit. Pertama ada number sistem karakter atau karakter sistem angka. Nah, number sistem karakter itu digunakan untuk mengidentifikasi jenis produk yang dikategorikan. Misalnya, itu ada mungkin di depannya itu ada angka 0, 1, 6, 7 dan sebagainya itu untuk produk reguler kayak sabun, terus sereal dan juga alat-alat elektronik gitu. Lalu yang kedua ada manufacture code. Manufacture code 1 2 3 4 5. Nah, manufaktur code atau bahasa Indonesia kode manufaktur itu merupakan sebuah kode yang merupakan identitas unik dari si perusahaan atau pabrik yang memproduksi barang tersebut. Jadi setiap perusahaan atau pabrik itu kode yang di manufaktur code itu berbeda-beda gitu. Kemudian ada three guard bars. Three guard bars yang ada di tengah. Nah, jadi three guard bars itu digunakan oleh pemindai ya untuk mengetahui posisi datanya. Lalu ada product code ya atau kode produk. Ya, sesuai namanya, kode produk itu gunanya ya untuk membedakan item satu dengan item lain yang diproduksi oleh pabrikan yang sama. Jadi kalau mungkin manufaktur kodenya itu sama, tapi produk kodenya itu beda gitu. Kalau produknya itu juga beda gitu. Lalu ada check digit ya. Ya, check digit yang terakhir, yang 5 terakhir di kanan sendiri ini, yaitu digunakan oleh komputer untuk memverifikasi pembacaan data si barcode. EPC, Electronic Product Code, kode produk elektronik. Dimulai dari header 8 bits, identifies the EPC's version number and allows for the evolving of different lengths of types of EPC. Struktur kode EPC itu diawali dengan si header itu yang memiliki panjang 8 bit. Nah, bagian header itu berfungsi untuk mengidentifikasi nomor dari si EPC sekaligus memungkinkan sistem itu untuk beradaptasi gitu jika ada pengembangan atau evolving yang panjang atau tipe EPC yang berbeda di produksi berikutnya, different lines ya or types of EPC. Lalu ada EPC manager 28 bits identifies the manufacturers of the product which it derives from the company's prefix. EPC Manager memiliki panjang 28 bit. EPC Manager berfungsi untuk mengidentifikasi siapa manufaktur ya atau pabrikan atau siapa yang membuat produk tersebut gitu. Yang datanya itu kemudian diturunkan dari prefix perusahaan. Prefix perusahaan itu sebuah kode identitas unik yang diberikan kepada perusahaan agar bisa dikenali secara global. Kayak tadi itu manufaktur code gitu. Dan object class 28 bits
refers to the exact type of product which is the GTIN without the prefix or the item reference. Objek kelas mempunyai panjang 28 bits. Nah, bagian objek kelas itu mengarah ya pada jenis produk yang spesifik, exact type of product. Nah, isinya tuh mirip kayak kode GTIN ya atau Global Trade Item Number. Tapi dia tanpa menyertakan prefix perusahaan atau referensi dari itemnya. Dan yang terakhir ada serial numbers. 36 bits, the specific serial numbers of the individual items. Dan yang terakhir itu ada si serial number ini yang memiliki panjang 36 bit. Jadi isinya itu adalah nomor seri spesifik yang membedakan setiap barang secara satuan individu. Jadi kalau ada dua botol sampo yang sama persis jenisnya, nah nomor seri di bagian serial number ini akan berbeda satu sama lain gitu. Misalnya sampo A, 2, sampo B, 3, dan lain sebagainya. Hanya contoh aja ya. Communication and collision, komunikasi dan tabrakan data. Very simple package formats, general structure, sync, header, comment, data, CRC. Jadi dalam hal communication ya atau komunikasi, RFID itu menggunakan format paket yang simple ya, sangat sederhana. Very simple packet formats. Nah, struktur umumnya itu terdiri dari yang pertama ada sync untuk sinkronisasi sesuai namanya, header sebagai informasi awal, lalu ada command yang berisi perintah-perintah, lalu data ya sebagai isi pesannya atau yang akan dikirimkan, dan diakhiri dengan CRC untuk pengecekan error. Usually read to text and text to reader, format somewhat different. Nah, usually atau biasanya format paket yang dikirim dari pembaca ke teks, reader to text itu agak berbeda susunannya dari dibandingkan dengan si format balasan dari teks ke pembaca. Typically to byte CRC ya. Jadi untuk mekanisme pengecekan kesalahan datanya itu sistemnya akan menggunakan CRC atau cyclist redundancy check sebesar 2 byte. Collision, tabrakan data. All text receiving query will respond. Collisions. Nah, masalah utama muncul itu ketika semua tag itu menerima sinyal permintaan atau query dari si reader atau pembaca. Nah, mereka, si tagnya akan merespon secara bersamaan. Nah, respon secara bersamaan itu yang menyebabkan terjadinya tabrakan data atau collision. Many readers feature simultaneous read capabilities resolve collision. Jadi untuk mengatasi collision itu banyak dari alat pembaca atau readers yang modern ya. Itu dilengkapi dengan fitur yang bernama simultaneous read atau kemampuan baca bersamaan atau serentak baca. Nah, fitur modern ini itu memiliki kemampuan ya untuk menyelesaikan masalah tabrakan ya. Sehingga data dari banyak tag itu masih bisa tetap terbaca gitu. No variant sense possible. Nah, di sini perlu dicatat juga gitu. Kalau misalnya sistem RFID khususnya di tag pasif ya, mekanisme carrier sense atau deteksi sinyal pembawa ya kayak misalnya WiFi untuk mengecek apakah jalur itu sedang sibuk ya sebelum mengirim data itu nggak mungkin gitu untuk memberikan carrier sense gitu, not possible. Kenapa not possible? Nah, tag RFID itu memang didesain gitu untuk semurah dan sekecil mungkin gitu. Nah, makanya carrier sense itu sangat tidak mungkin gitu untuk diimplementasikan ke dalam RFID karena harganya pasti akan naik jadi mahal dan ukurannya menjadi lebih besar. Approach one, slotted aloha. Nah, kita akan membahas ya tentang algoritma ya, beberapa algoritma tentang algoritma anti collision ya, atau cara mengatur giliran pengiriman antar tag ya. Jadi bayangkan kalau misalnya ratusan tag itu mengirim data ke satu reader itu secara bersamaan gitu. Nah, pasti datanya itu bisa dibilang nggak karuan gitu karena saling bertabrakan. Nah, slotted aloha itu adalah salah satu cara ya untuk memanajemen ya atau mengatur monitoring pengiriman data dan meminimalisir gitu untuk tak ada terjadinya tabrakan atau collision. One of the earliest and simplest medium access control protocols. Jadi metode Aloha itu salah satu medium access control protokol yang paling awal ditemukan dan juga paling simpel ya, paling sederhana.
Aloha, access medium whenever ready to transmit. Jadi, konsep dasar dari si Aloha aturannya adalah mengakses media itu atau saluran komunikasi kapan saja. Whenever si perangkat itu merasa siap gitu untuk mengirim data, ready to transmit tanpa menunggu jadwal tertentu. Slotted Aloha itu only access medium at beginning of slot can reduce occurrence of collisions. Nah, sedangkan pada slotted Aloha beda sama Aloha tadi ya. Nah, ini slotted Aloha itu pengiriman data itu dijaga secara ketat gitu sehingga hanya boleh mengakses media ya pada awal slot waktu, beginning of slot. Kemudian pembagian waktu ke dalam slot-slotnya itu tadi itu berjuang untuk mengurangi tabrakan data ya atau reduce occurrence collisions. Tag choose random back off. Reader can acknowledge tag ID and that tag will not send anymore. Jadi mekanismenya sendiri tag itu akan memilih waktu random back off ya, waktu tunda secara acak gitu. Kalau mau mengirimkan ulang. Jadi ketika reader atau pembaca itu berhasil menerima data, ia akan memberikan konfirmasi berupa acknowledgement terhadap ID tag-nya itu tadi. Dan kemudian setelah itu tag yang sudah terkonfirmasi itu tidak akan mengirim sinyal lagi, will not send anymore, agar memberikan giliran pada tag lain yang belum mendapat giliran mengirim. Ini ya contohnya ini bagian waktu ya per stasiun ya, dibagi gitu biar nggak terjadi tabrakan. Kemudian ada, nah ini rada ini jelasannya ini. Approach 2, binary approach 2, binary tree algorithm. Nah, pendekatan kedua itu untuk menangani tabrakan adalah binary tree algorithm. Jadi prinsip utamanya adalah melakukan pull text ya. Menanyai teks secara bit by bit, satu demi satu, bit demi bit untuk memilih satu tag dari sekumpulan tag yang merespons. Saya akan menjelaskan ya sesuai dengan kemampuan saya ya. Nah, gimana ya? Nah, kita akan mulai dari readernya ya. Di sini readernya kita anggap reader itu X ya. Saya tulis di sini. Aduh. Reader itu X. Nah, reader itu X. Nah, kita akan mulai dari sini nih. X dimulai dari sini ya. X dimulai dari sini. Dia nah, X 7 text response collision. Nah, di sini X itu bukan berteriak ya, bertanya gitu. Mungkin bisa dibilang bertanya. Bertanya ada siapa aja di sini. Ternyata yang menjawab ada 7 text response, ada 7 teks yang menjawab. Saya ada di sini gitu. Ada 7 nih, ada 1, 2, 3 berarti atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mereka semua menjawab. Terjadilah collision. Nah, kemudian si reader ini itu akan memilih gitu antara dia akan pergi ke 0 atau ke 1, akan menambahkan bit 0 atau menambahkan bit 1 gitu. Nah, itu bebas ya. Dia pilih ya kalau collision dia bisa bisa milih gitu. Dia mau menambahkan atau pergi menambahkan bit ke 0 atau ke 1 itu terserah. Tapi di materi kali ini itu ya bisa dibilang kalau collision maka dia akan mengambil ya menambahkan ya bit 0, mengambil jalur 0 gitu. Nah, itu di sini 0x karena dia udah pindah ke sini. Jadi di sini jadi 0 ya. Ini saya anggap 0 nih, mulai di sini nih. 0. 0. Sekarang posisinya di sini nih. Nah, akhirnya di sini udah selesai di sini. Nah, di sini dia tanya lagi, ada siapa aja nih di sini? Ternyata ada 3 teks yang merespon, yaitu ini 1, 2, 3. Jadilah collision lagi. Nah, dia milih lagi. Nah, tadi karena saya udah bilang ya kalau di materi ini itu kalau collision ya bisa dibilang kalau collision itu dia akan memilih 0, menambahkan 0, maka dia pergi ke arah sini. Sini. Nah, jadi 00 kayak gini. Gini toh. Gimana ini? Nah, 00 begini ya. 00 begini sekarang posisinya. Sekarang posisinya ada di sini. Terus aja lah. Posisinya ada di sini nih. Nah, 00, 00x. Ada di sini. Di sini dia tanya. Di sini juga ada bertanya itu. Ada siapa aja di sini? Ternyata, ternyata ada satu tag yang merespon. Yaitu si ini. Nah, karena udah ada satu tag yang merespon, maka dari itu bisa dibilang ya, karena nggak ada collision, itu selesai. Itu karena nggak ada collision, dia tidak akan maju lagi. Udah ada yang menjawab itu kan.
Nggak ada yang menjawab, dia akan melakukan yang namanya apa ya? Saya lupa namanya. Backtracking atau dia itu kembali ke collision terdekat atau collision sebelumnya. Jadi namanya itu backtracking. Highlight nih. Namanya itu adalah backtracking. Aduh, jelek banget. Nah ini, backtracking. Baca nggak ya? Backtracking. Jadi dia itu akan kembali ke collision sebelumnya gitu. Nah, karena dia udah selesai, cuma ada satu merespon tuh berarti udah selesai kan? Udah selesai, udah nggak ada yang jawab lagi itu. Cuma ada satu. Ini udah nggak ada yang merespon lagi tagnya. Udah selesai, maka dia akan kembali lagi ke sini. Gitu. Namanya backtracking. Dia akan kembali ke sini. Nah, sekarang posisinya dia udah balik sini. Nah, tadi ya, tadi karena di sini tadi awalnya di sini itu ada collision ya. Kemudian dia awalnya itu memilih untuk menambahkan bit 0 ya untuk pergi ke 0, maka dari itu ketika backtracking ya udah tahu nih kalau si 0 itu udah selesai, udah ada satu tag respon dan itu udah selesai. Maka dari itu dia akan langsung pergi ya ke si satunya. Kan jadi 0 itu udah selesai ya, udah pergi ke 0. Nah, bagian 0 terus dia tanya di sini ada siapa aja. Ada satu tag yang merespon. Nah, udah selesai kan? Udah nggak ada tag lagi. Kalau misalnya di sini masih ada tag lagi, dia masih bisa maju. Tapi karena cuma ada satu tag yang merespon dan tidak jadi collision, maka udah selesai. Maka udah selesai. Dia akan backtracking ya. Lalu dia akan pergi ke eh, sebelahnya si collision tadi. Si collision tadi udah selesai pertama, dia akan pergi ke sebelahnya. Kalau misalnya tadi dia awalnya di sini milih satu, maka kalau misalnya udah selesai di sini, dia akan lanjutkan ke nol. Dia akan mengecek ke sisi sebelahnya. Itu intinya. Kalau nggak paham ya, itu sih pemahaman saya. Nah, dari itu sekarang posisinya dia ada balik di sini lagi. Dengan keadaan ini adalah 01. Eh, kok ini? 01 ini. Ya, dia 01. 01. Sekarang posisinya dia ada di sini nih. Aduh, ini kok hapus. Nah, sekarang posisinya ada di sini. 01. 01. Nah, di sini dia tanya lagi tuh. Ada siapa aja di sini? Kemudian ada dua teks yang merespon. Terjadilah collision. Ya, kemudian dia mengambil ya. Mengambil 0 atau menambahkan 0. Jadi di sini 0. Dia akan pergi ke sini nih. Posisinya sekarang ada di sini. Seperti ini ya. Tuh. 0 1 0. X itu posisinya si X ya, si X itu. Nah, di sini dia tanya lagi, ada siapa aja di sini? Ternyata masih ada dua tag yang merespon, yaitu si ini sama si ini. Dia masih merespon, dua ini masih merespon gitu kan. Nah, karena masih merespon dan terjadi collision, dia kemudian memutuskan untuk menambahkan atau mengambil ya, memutuskan untuk menambahkan bit 0 atau pergi ke 0 sini. Posisinya sekarang dia di sini nih. Dia di sini, dia ini. Nah, nah, sini dia tanya lagi di sini ada siapa aja di sini. Ternyata cuma ada satu yang menjawab, yaitu si ini aja nih. Nah, si ini nih yang menjawab. Udah selesai. Nah, karena udah selesai tadi ya, udah selesai dari ditemukan nih 01. Dia akan backtracking ke di mana collision itu terjadi ya. Terakhir collision itu terjadi yaitu di si 010X, yaitu dia akan mundur satu di sini. Saya hapus aja lah. Ya. Jadi dari mana? Jadi dari sini ya, dia udah ditemukan ya, udah ditemukan yaitu ini, dia akan kembali lagi ke sini. Aduh, dia akan kembali lagi ke sini. Ini. Nah, karena tadi dia udah anu ya, ya udah apa namanya? eh udah selesai ya di sini ya. Udah selesai di nol ya, udah satu jam, udah cuma satu teks merespon, dia akan langsung ya. Ini posisinya sekarang gini ya. Sekarang gini. Dia akan langsung pergi ke sebelahnya, sisi sebelahnya. Jadi kalau ada collision ya, dia akan mengambil salah satu dulu dan kalau sudah selesai dia akan kembali lalu mengambil satunya. Sekarang posisinya begini. Satu satu X. Nah, sekarang di sini. Nah, di sini dia bertanya, siapa yang ada di sini? Siapa yang tagnya itu adalah 0101. Nah, ada satu tag yang jawab yaitu sini. Nah, ditemukanlah si siapa namanya si
si ini nih 010 si 010. Nah, udah selesai kan nih. Nah, udah selesai. Satu tag respon dia ditemukan nih, yaitu si 010. Udah selesai, udah ditemukan. Kemudian dia akan kembali lagi. Dia akan kembali ke collision sebelumnya, yaitu ke sini 01X. Kan tadi kan dia udah selesai ya, di sini udah selesai, yaitu dia jadi yang di sini itu dia selesai ya, yaitu ke arah mana tadi? Saya lupa. Nah, ke arah sini ya. Berarti 0, 1, 0, 1, 0. Nah, ke arahnya ke sini ya. Dia tadi ke arahnya sini yang ini. Yang ini. Dia ke arahnya sini, udah menyelesaikan ini sama ini. Nah, sekarang dia posisinya itu posisi ya. Karena dia udah selesai di sini, dia akan backtrack ya, backtrack dari terakhir di sini. Dia akan backtrack ke terakhir mana ada collision yaitu di sini. Kan sini udah di solve, yaitu untuk ke arah sini sama ke arah sini. Sekarang posisinya ada di sini nih kita. Bukan posisi ya sebenarnya. Ada di sini. Nih. Nah, karena tadi dia nolnya udah waktu collision udah diambil duluan, sekarang tinggal ke sebelahnya yaitu ke si satu. Sekarang posisinya jadi gini. Nah, di sini dia tanya, ada siapa aja di sini? Ada berapa tag yang dia tuh punya ID 011. Ternyata nggak ada jawaban. Nah, karena nggak ada jawaban itulah kemudian si reader atau X-nya itu yaitu eh, apa namanya berpikir ya bahwa udah selesai gitu ya. Memang udah selesai, udah nggak ada tag lagi. Kalau misalnya ada lagi mungkin dia masih bisa lanjut ke sini gitu. Nah, nah, karena udah selesai itu udah nggak ada tag lagi, udah nggak no respon itu tadi, dia beranggapan ya bahwa si 0x itu, dia udah selesai. Karena udah nggak ada respon. Maka dari itu dia akan langsung pergi ke si 1x. Ya, dia akan langsung pergi ke si si 1x karena 0x sudah selesai dan ada respon ya no response si 0x no respon dia pergi ke si 1x jadinya seperti ini. Nah 1x di sini dia tanya lagi tuh siapa aja ini sini siapa yang tag ID-nya itu berawal huruf satu. Ternyata ada 4 tag yang respon. Ini sama ini. Mereka semua punya satu tag, tag yang awalnya ID-nya satu. Ada 4. Terjadilah collision. Dipersempit lagi lah sama dia, yaitu dengan cara dia ngambil salah satu digit ya, ngambil putusan untuk menambahkan digit, menambahkan bit ya, untuk 0. Ini sekarang posisinya dari tadi 1 ya, di sini 1 dan tambahin 0. Nah, di sini dia tanya lagi, siapa aja yang ada di sini atau siapa yang ID-nya itu awalnya itu 1, 1, 0. Ternyata satu tag merespon, hanya ada satu teks yang merespon, yaitu si ini. Jadi ini sih, ini langsung ketemulah itu bahwa ada tag ya yang awalnya satu nol yaitu di 1000. Nah, selesai, karena udah selesai cuma satu tag yang merespon, dia akan backtracking lagi ke collision terdekat yaitu si ini yang ada di sini. Gitu ya kan. Jadi sekarang posisinya itu ya, posisinya itu sekarang kita ya posisinya ini sebenarnya nggak kayak gini sih ini cuman apa namanya bisa dibilang visualisasi aja lah ya. Nah, sekarang posisinya kita ada di sini karena dari sini ya dia udah selesai yaitu udah menemukan ini maka dia backtracking ke sini itu kita ada di sini. Di sini kita tanya sekali lagi nggak tanya sekali lagi karena tadi udah selesai ya di sini cuma nemu satu dia akan langsung ke sini nih. Nah dia akan langsung ke sini karena nol tadi udah ketemu dan cuma satu dan udah selesai karena cuma satu itu tadi dia akan langsung menambahkan ini. Nah, kemudian di sini tanya siapa yang tag ID-nya ada siapa aja sini tag ID-nya itu awalnya adalah satu. Ternyata ada 1, 2, 3 yang menjawab. Terjadilah collision. Nah, di sini kemudian dia ngambil lagi tuh, sama sebenarnya kayak di sini. Dia ngambil lagi untuk menambahkan digit bit 0 belakangnya. Ini kayak gini, 0 ya. Ini 0110 ini. Kenapa jadi gini? Nah, dia tanya lagi nih di sini. Siapa aja yang ada di sini? Siapa yang ID tag-nya adalah 110. Ternyata ada 2 yang menjawab, yaitu si ini sama si ini. Mereka berdua menjawab nih, yang di sini nih. Mereka berdua menjawab.
Nah, kan masih masih apa namanya masih collision ya, masih terjadi collision di sini. Saya lanjutkan aja ya, tadi udah selesai ya di sini. Saya lanjutkan karena udah selesai di ada tahap collision di sini, maka dia menambahkan bit 0 atau pergi ke 0 lah ya. Jadi posisinya sekarang di sini 110. Di sini dia tanya siapa yang ID tag-nya itu adalah 1100. Ada satu yang menjawab, yaitu si berantakan banget. Yaitu si ini. Dia kan posisinya di sini ya, dia tanya siapa ada yang ID-nya itu adalah 1100 enggak? Ada, yaitu ini. Dah ketemu nih 1100, ya kan? Nah, karena udah selesai, dia akan kembali ke collision sebelumnya. Yaitu collision sebelumnya ada di sini. Nah, karena sini udah selesai, maka dia akan langsung dia akan kembali ya. Dia posisi kembalinya itu begini. Sekarang posisi jadi kan kembali kan dia dari sini dia kembali karena udah selesai. Ini masih ada collision. Nah, kemudian dia otomatis langsung ke satu sini. Tadi 0 udah selesai, dia ke satu. Di sini dia tanya lagi, siapa yang ID-nya itu 1101, yaitu si ini. Ada jawaban, cuman satu respon ya. Nah, udah selesai nih. Udah selesai kan? Nah, udah selesai. Uh, dari sini udah selesai karena cuma ada satu yang respon, dia akan kembali ke uh, collision sebelumnya. Sini kan collisionnya udah selesai. Nah, dia akan kembali ke sini nih. Intinya posisinya adalah sekarang kayak gini. Satu satu. Satu. Nah, karena tadi waktu di sini itu ada 3 collision dan duanya udah di solve di 0, maka dia akan langsung dari ke satu ke sini. Satu ini nambahkan digit. Nah, di sini dia tanya, siapa yang ID-nya, ID tag-nya itu apa? ID tag-nya itu satu satu satu. Ternyata ada satu yang menjawab, satu respon doang, yaitu dari si ini. Temukanlah si 1111. Nah, kurang lebih binarity algorithm seperti itu ya. Mungkin nanti bisa diulang videonya ya untuk mengerti materinya. Itu sebenarnya tuh di sini tuh lebih ke arah binarity algorithm tuh lebih ke arah kalau collision ambil salah satu dulu antara 0 atau 1. Kemudian nanti kalau udah di solve ya tinggal satu respon, dia kembali ke collision tersebut kalau menyelesaikan di satunya lagi gitu. Sampai no respon, nggak ada satupun yang merespon, baru apa namanya dia akan pergi ke sisi satunya. Kalau misalnya awalnya dia milih 0, lalu maka dari itu kalau nggak ada respon dia ke satu, ya mengulangi cara yang sama gitu. Ya sebenarnya eh, apa namanya yang diutamakan di sini tuh ini ya, backtrackingnya itu menyelesaikan si collisionnya itu ya. Kalau menurut saya, pemahaman saya begitu. Nah ya sesuai gitu sama yang ada di sini. Nah, application skenario ya, atau skenario aplikasi yang digunakan. Track the movement of consumer products good. Jadi skenario ya, skenario application pertama, penerapan pertama itu adalah untuk melacak pergerakan barang konsumsi ya, atau consumer product goods. Nah, di sistem ini tuh memanajemen gitu, monitoring gitu logistik yang efisien gitu, mulai dari gudang sampai ke rak toko, kemudian memastikan setiap item itu terpantau pergerakannya gitu, mana aja gitu. Kemudian ada animal identification, tracking, counting. Jadi untuk bidang peternakan ya, agrikultur, ya asing bukan agrikultur, peternakan ya, dia digunakan untuk identifikasi gitu, pelacakan, juga perhitungan jumlah hewan, counting. Jadi seperti dilihat ya pada di gambar sapi di bawah ini, bagian telinganya itu ada tagnya ya, entah tagnya apa nih ini ya, saya nggak tahu ada tagnya lah. Nah, teknologi kayak gini tuh itu membantu gitu untuk para peternak itu untuk mengelola data, eh, mengolah datanya sapi dan juga lokasi dari si sapi tersebut gitu. Contohnya aja ya. Ini ada toll collection. Jadi pada sistem pembayaran tol otomatis itu toll collection itu menggunakan teknologi RFID, pengendara itu nggak perlu berhenti gitu. Ya sebenarnya nggak perlu berhenti total, ya tetap harus pelan-pelan itu untuk membayar tunai secara sensor gitu di gerbang tol gitu. Nah jadi
apa namanya sensor yang ada di gerbang tol itu akan memindai tag RFID yang ada di kendaraan, biasanya di apa namanya di mungkin ada di windshield di depan gitu, di depan kaca depan gitu. Kemudian dia akan memproses pembayarannya tuh secara wireless gitu. Nah, di sini tuh ya semakin mahal tag RFID, bukan semakin mahal sensornya ya juga kendaraan tuh bisa semakin kenceng gitu. Kalau mahal ya tinggal lewat aja. Sedangkan kalau misalnya apa sensornya itu murah, maka dia perlu memperlambat ya, bukan bukan berhenti tapi memperlambat. Kemudian ada implementation of RFID chips into people, ya Alzheimer's patient. Jadi implementasi dari chip RFID ke dalam tubuh manusia ya ini itu. Contohnya itu yaitu memiliki fungsi ya kegunaan penting itu dalam dunia medis yang spesifik. Kalau misalnya bagi pasien Alzheimer, chipnya itu bisa dijadikan sebagai pelacak gitu. Nah, chipnya itu bisa membantu keluarga atau pihak dari medis gitu untuk melacak lokasi pasien. Kalau misalnya si pasiennya memiliki Alzheimer itu mereka tersesat gitu atau lupa jalan pulang nggak tahu kemana gitu hilang application. Ya, masih melanjutkan yang tadi sebenarnya ya. Yang pertama ada keyless entry. Nah, teknologi yang sering gitu kita jumpai ya ini contoh atasnya ini. Eh, bisa dilihat di mobil modern atau motor-motor modern ya di mana eh, eh, pengguna itu bisa membuka pintu kendaraan atau memutar kunci motor gitu ya dari jarak jauh bukan memutar kunci motor ya ya mengunci gitu dari jarak jauh tanpa perlu memasukkan si kuncinya itu secara fisik gitu. Cukup dengan menekan tombol ya yang ada pada remote kayak misalnya yang contoh di atas ini ada pembuka kunci sih gitu. Lalu untuk pengunci mobil, lalu ada untuk pembuka bagasi Volkswagen. Lalu ada proximity cards. Cards atau kartunya ini itu banyak digunakan sebagai kartu identitas ya baik itu pegawai atau kartu akses ke gedung gitu. Nah, cara kerjanya itu bisa dibilang sangat praktis gitu, cukup didekatkan, ditempelkan untuk digesek gitu ke alat pembaca atau reader gitu untuk membuka pintu atau melakukan absensi gitu. Lalu ada supply chain management. Nah, ini contohnya ya warehousing ya, ini contohnya di bawah ini warehousing. Banyak banget ini. Nah, jadi RFID itu digunakan untuk melacak ya alur distribusi barang itu secara otomatis, mulai dari tahap warehousing atau pergudangan, kemudian ada transportasi logistik, sampai ke tahap retail atau penjualan di toko ke konsumen. Jadi jual ke konsumen itu. Implants, implant ya. Nah, bisa dibilang itu it's the most controversial application ya. Nah, ya itu bisa dibilang implant itu sebuah pengaplikasian yang paling kontroversial ya karena dia menyangkut etika dan juga privasi dari manusia. Nah, karena RFID itu akan dipasangkan dalam tubuh manusia yang ya sebenarnya itu bisa-bisa aja, tapi kalau misalnya tidak memerlukan RFID di dalamnya, dia tuh orang normal ya, ya itu bisa jadi rusak untuk malahan. Nah, kalau misalnya Nah, kalau tadi kan ada yang namanya penderita Alzheimer ya, itu ada fungsinya, yaitu kalau misalnya si pasien Alzheimer tadi itu hilang ya, nggak tahu kemana, pergi kemana, yaitu nah, dengan bantuan chipnya itu tadi, pasiennya itu masih bisa dilacak gitu, dia posisinya di mana gitu. Lalu ada small glass cylinders, approximately 2 or 3 millimeter wide, and between 1 and 1.5 cm long. Jadi secara fisik alat ini bisa berbentuk silinder kaca kecil gitu, small glass cylinder, ukurannya sangat kecil. Lebarnya itu kira-kira 2 atau 3 mm dan panjangnya itu hanya antara 1 sampai 1,5 cm. Nah, contohnya gini ya. Ukurannya tuh hampir sama kayak sebutir beras gitu, kecil banget. Lalu ada consist of a microchip, a coil antenna and a capacitor. Jadi di dalam tabung kacanya tabungnya ini ya si ini itu eh, komponennya itu terdiri dari sebuah microchip ya untuk menyimpan data, coil antena untuk komunikasi dan juga sebuah kapasitor. Implant implant typically under the skin of arm or the back of the neck. Jadi cara pemasangannya itu biasanya itu ditanamkan, ditanamkan ya, itu disuntikan di bawah uh, skin of arm, kulit lengan ya, atau di bagian belakang leher, back of the neck. Instant checkout. Jadi ini tuh sebuah konsep
masa depan di sebuah toko ya yang bisa disebut dengan instant checkout. Tujuannya adalah pembeli itu bisa mendorong troli ya belanjaan melewati gerbang sensor gitu dan totalnya itu akan langsung terhitung otomatis tanpa perlu antifikasi kayak gini. Ini sebenarnya ada kelemahannya kalau misalnya barangnya disembunyi di dalam salah satu barang yang lain, bisa jadi malah kelewat gitu barangnya. Nah, dan untuk sisanya itu ya cuman kutipan-kutipan ya kayak check out in 1 minute, the times London. Gitu. Seluruh proses pembayaran check out itu bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1 menit. Gitu. Slide 26. Slide 26 kan. Concern, kekhawatiran terbesar dari penggunaan RFID ya. Yang pertama ada clandestine tracking. Clandestine tracking itu artinya itu pelacakan diam-diam ya, dimana sebuah tag RFID itu bisa dibaca dari jarak jauh itu tanpa kontak fisik, physical contact. Jadi ada yang namanya concern ya atau ketakutan bahwa keberadaan atau pergerakan seseorang itu bisa dilacak ya oleh pihak lain itu tanpa pengetahuan atau izin dari si orang itu gitu, korban. Kemudian ada inventorying. Inventorying itu mengarah kepada kemampuan pemindai atau reader gitu untuk mengabsen ya atau mendata seluruh barang yang dibawa secara instan. Nah, contohnya kayak gini nih. Ya ada pemindai ya, tit gitu. Dia bisa mengecek gitu ada resplendent medical part, dia bisa terjadi ngeri, baru ada 1.500 euros in wallet dan lain sebagainya. Security or privacy issues and solutions, isu keamanan dan privasi beserta dengan solusinya. Yang pertama ada unauthorized reading, scan closed box and find out what is inside. Isu keamanan yang pertama itu ada pembacaan tanpa izin ya. Jadi penyerang ya itu dapat memindai kotak yang tertutup dan mengetahui isinya itu tanpa perlu membukanya. Yang dia itu bisa mengancam kerahasiaan barang pribadi atau bisnis gitu. Red RFID enable credit card or ID metal foil passport, metal foil in passport. Jadi resiko itu juga resikonya tadi itu juga berlaku pada kartu kredit ya atau kartu identitas yang berbasis RFID gitu. Yang dia itu bisa dibaca jarak jauh atau skimming ya. Nah, sebagai pencegahan, paspor modern itu sering menggunakan lapisan metal foil gitu untuk memblokir sinyal pembacaan yang tidak diinginkan. Unauthorized writing can change UPC or price of an item. Jadi isu keduanya itu adalah penulisan tanpa izin ya. Unauthorized writing. Jadi jika tag itu tidak diamankan, orang yang tidak bertanggung jawab, penyerang itu bisa mengubah data di dalamnya. Misalnya mengganti kode UPC atau harga barang menjadi lebih mahal atau bahkan lebih murah gitu. Can attack. Jadi selain mengubah harga, serangan penulisan yang unauthorized writing itu bisa juga berupa perintah ya atau komen untuk membunuh atau mematikan fungsi dari si tag itu sepenuhnya. Menonaktifkan si tag lah. RFID zapper can burn attack using overcurrent. Jadi ada alat yang bernama RFID zapper ya, yaitu perangkat yang dapat menghancurkan tag secara fisik ya dengan cara mengirim arus listrik berlebihan atau overcurrent dengan sirkuit di dalam uh, yang menyebabkan sirkuit di dalam tag itu terbakar gitu. RSA blocker tag place near another RFID prevent misreading. Jadi uh, untuk solusi pasangan privasi itu ada teknologi yang bernama RSA blocker tag. Nah, tag khususnya itu tadi itu ditempatkan ya di dekat si tag RFID yang asli untuk mengacaukan sinyal sinyal pembaca atau reader gitu sehingga mencegah tag asli itu terbaca oleh si pemindai. Put tag to sleep can wake or up later. Reuse tag. Solusi lainnya adalah fitur sleep atau tidur. Jadi tag itu bisa dinonaktifkan sementara ya saat barangnya itu dibawa keluar, tagnya dibawa keluar. Dan nanti itu bisa dibangunkan kembali jika tag tersebut mau digunakan. Reliable tag and dual use tag. Customer sees different info or can override tag with useful information. Jadi ada juga ya konsep pelabelan ulang ya, reliable. Mana konsumen itu bisa override atau menimpa ya data pada tag dengan informasi yang berguna gitu bagi diri mereka sendiri gitu setelah barangnya itu dibeli. Authentication, reader has to know PIN. Jadi solusi terakhir adalah autentikasi. Jadi sistem itu dikunci ya sehingga alat pembaca atau reader itu harus mengetahui PIN atau masukkan PIN atau sandi ya agar diizinkan mengakses data yang ada di dalam tag. Lalu kita berpindah ya, bergeser dari apa tadi RFID ke Near Field Communication
atau NFC. NFC is one of the latest wireless communication technologies. As a short-range wireless connectivity technology, NFC offers safe yet simple communication between electronic device. NFC, Near Field Communication, adalah salah satu teknologi komunikasi wireless di masa kini. Jadi sebagai teknologi konektivitas jarak pendek, NFC itu apa ya, menawarkan gitu cara komunikasi yang aman tapi tetap sederhana, safe yet simple untuk menghubungkan berbagai perangkat elektronik. It enables exchange of data between device over a distance of 4 cm or less. Jadi NFC itu memiliki jarak jangkauan yang bisa dibilang pendek ya, terbatas gitu. Teknologi NFC itu bisa melakukan pertukaran data gitu antar perangkat hanya dalam jarak 4 cm atau kurang dari 4 cm. Nah, tapi jarak yang dekat ini tuh malah menjadi fitur keamanannya gitu karena ya mempersulit penyadapan NFC itu dari jarak jauh gitu. NFC operates at 13.56 MHz and range ranging from 106 kilobits per second to 848 kilobits per second. Jadi NFC itu beroperasi pada frekuensi 13,56 MHz. Kecepatan transfer datanya itu di antara 106 kilobits sampai ke 848 kilobits per second. Yang itu tuh bisa dibilang sudah cukup itu untuk transaksi cepat atau pertukaran data kecil. How NFC works? Bagaimana cara NFC itu bekerja? NFC is based on RFID technology that use magnetic field induction between electronic device in close proximity. Jadi secara kerja ya NFC sebenarnya menggunakan teknologi si RFID tadi. Nah, teknologi NFC itu memanfaatkan induksi medan magnet ya untuk menghubungkan perangkat elektronik yang berada dalam jarak yang sangat dekat atau close proximity. For two devices to communicate using NFC, one device must have an NFC reader or writer and one must have an NFC tag. Jadi agar komunikasi itu bisa terjadi antar dua perangkat, harus ada pembagian peran ya. Satu perangkat harus memiliki NFC reader or writer, pembaca atau penulis, sedangkan perangkat satunya itu harus memiliki NFC tag. The tag is essentially an integrated circuit containing data connect to an antenna that can be read or written by the reader. Jadi tag NFC itu adalah sebuah uh, integrated circuit ya atau sirkuit terpadu atau chip ya yang berisi data dan terhubung ke sebuah antena. Nah, data di dalam chip itu nanti itu bisa dibaca atau ditulis ulang oleh alat pembaca atau reader. Ya, masih melanjutkan yang tadi ya. The technology is a simple extension of the ISO or IEC 14443 proximity card standard contactless card RFID that combines the interface of a smart card and a reader into a single device. Jadi teknologi NFC itu uh, simple extension ya atau perluasan sederhana dari standar kartu jarak dekat ISO IEC 14443. Nah, standar ISO IEC 443 itu standar untuk kartu nirkontak ya atau tanpa kartu atau RFID. Inovasinya itu menggabungkan interface ya atau antar muka dari si kartu pintar, smart card dan juga alat dibaca atau reader menjadi satu perangkat. Jadi satu alat itu bisa dibaca dan juga bisa membaca. An NFC device can communicate both with both existing ISO or IEC 14440 smart cards and readers, as well as with the with other NFC device, and it's thereby compatible with contactless infrastructure already in the use for public transformation and payment. Jadi hasil dari penggabungan sebelumnya perangkat NFC itu jadi memiliki fleksibilitas yang tinggi gitu. Jadi NFC mampu berkomunikasi baik dengan kartu pintar atau smart card dan pembaca yang menggunakan standar lama ya si ISO IEC 1443 tadi, bahkan dengan sesama perangkat NFC lainnya. Nah, penggabungannya itu tadi itu yang membuat NFC itu kompatibel gitu dengan infrastruktur near kontak atau tanpa kontak fisik yang udah ada kayak misalnya sistem pembayaran transaksi umum dan kartu tol atau menggunakan QR code. Dan ada NFC is primarily aimed at usage in mobile phones. Nah, untuk implementasi teknologi NFC itu lebih ditargetkan ya atau lebih utama ditargetkan untuk penggunaan pada handphone. Contohnya sebagai dompet digital yang praktis. Shopee Pay, Dana,
OVO dan lain sebagainya. 2015, 600 million NFC equipped phone in use, estimate that 5% are used at least once a month. Nah, sebagai gambarannya ya, jadi pada tahun 2015 itu tercatat sekitar 600 juta handphone ya yang memiliki fitur NFC gitu. Dengan perkiraan estimate 5% diantaranya itu aktif digunakan setidaknya sekali dalam sebulan. NFC application, penggunaan NFC. There are currently three main use of NFC. Jadi terdapat tiga kegunaan utama ya dalam teknologi NFC. Yang pertama card emulation. The NFC device behaves like an existing contactless card. Card emulation atau simulasi kartu. Jadi perangkat NFC itu berperan seolah-olah NFC itu adalah kartu pintar near kontak atau tanpa kontak ya. Contohnya itu saat menggunakan HP kita ya untuk membayar tiket kereta api, HP tinggal di tap. Nah, disinilah itu HP itu menggantikan peranan ya kartu fisik gitu. Reader mode, the NFC device is active and reads a passive RFID tag. For example, for interactive advertising. Jadi yang kedua itu adalah reader mode atau mode pembaca. Nah, di sini perangkat NFC itu bertindak sebagai alat pembaca gitu untuk memindai tag RFID pasif. Contohnya pada iklan interaktif atau interaktif apa advertising ya, di mana hanya perlu menempelkan HP, contohnya kayak ke sebuah poster pintar gitu ya untuk membuka link website atau informasi produk secara otomatis. Kemudian P2P mode, two NFC device communicating together and exchange information. Jadi untuk yang ketiga itu ada P2P mode, peer to peer mode. Nah, P2P mode itu membuat dua perangkat NFC itu saling berkomunikasi gitu dan bertukar informasi secara langsung. Contohnya ketika dua orang itu mendekatkan ponsel mereka untuk mentransfer kontak, foto atau file kecil lainnya atau bahkan untuk ngecas ya saat ini ya. Lalu masih ada yang selanjutnya ada mobile payment. Aplikasi NFC yang paling populer saat ini itu adalah mobile payment atau pembayaran mobile seluler. Nah, nah, seperti yang terlihat pada gambar di samping ya, kami di Google Pay Now. Itu bisa dilihat ya, di mana ponsel itu digunakan untuk membayar di kasir. Nah, teknologi mobile payment itu mengubah handphone menjadi dompet digital yang menggantikan kartu kredit atau uang tunai fisik. Contohnya kayak QRIS ya, di web tinggal scan QR code, bayaran selesai. Lalu ada mobile electronic ticketing. Handphone dengan NFC itu bisa menyimpan banyak tiket ya, kayak tiket transportasi umum, tiket bioskop, atau tiket konser secara digital. Jadi pengguna nantinya itu cukup menempelkan ponsel yang ada tiketnya itu tadi ke gerbang masuk gitu, tanpa perlu mencetak tiket secara fisik gitu. Lalu ada smart objects. NFC itu juga digunakan untuk berinteraksi dengan smart objects ya, atau objek pintar. Contohnya ada tadi itu ponsel pintar yang jika ditempelkan HP akan langsung membuka sebuah situs web, video, atau informasi promo tertentu. Future of RFID NFC. Ini ada NFC can be used to configure and initiate other wireless network connection such as Bluetooth or Wi-Fi. Jadi dia bisa digunakan ya untuk mengkonfigurasi dan juga menginisiasi ya apa namanya koneksi wireless lainnya kayak Bluetooth atau Wi-Fi gitu. Nah, ini future of RFID NFC. Jadi nanti ya di masa depan yaitu kita bisa tinggal tap 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 gitu selesai pembayaran. Sebenarnya nggak perlu masa depan sih, sekarang aja udah ada gitu kayak QRIS, tap tap itu udah masa depan sih. Oke, uh, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.